Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan untuk ALP hari ini akan saya jelaskan terkait analisis strategi, transformasi dan implementasi sistem pengendalian internal pada perusahaan rokok yaitu PT HM Sampurna Tbk. Di mana untuk pendahuluannya sendiri dan analisis strategi awal, lanskap industri tembakau nasional tengah mengalami disrupsi akibat kenaikan agresif cukai hasil tembakau, penurunan daya beli, dan peralihan preferensi konsumen. Di mana untuk strategi awal perusahaan, yang pertama pendekatan utama kepemimpinan biaya atau cost leadership yang diadukan dengan diferensiasi produk, keunggulan kompetitif, sejarah panjang sejak 1913, infrastruktur rantai pasok masif, dan ekuitas merek yang kuat seperti produk Jisamsu dan Email. Kemudian yang ketiga, sistem operasional di mana menggunakan distributor tunggal PT Perusahaan Dagang dan Industri yaitu Panamas untuk menekan biaya dan menjaga kualitas. Terus yang kemudian nomor 4, tantangan saat ini, ketergantungan pada rokok konvensional menjadi risiko jangka panjang di tengah regulasi kesehatan dan cukai yang ketat, di mana memicu fenomena downtrading atau peralihan ke rokok yang murah. Yang kedua, identifikasi strategi utama organisasi di mana merespon tantangan industri PT HM Sampurna Tbk melakukan lompatan strategis berupa transformasi ganda, di mana mempertahankan dominasi rokok konvensional padat karya sambil berinvestasi masif pada inovasi produk berbasis asap, produk bebas asap yang sering disampaikan yaitu smoke free product atau SFP, di mana ada beberapa pilar strategi transformasi berlandaskan falsafah 3 tangan. Yang pertama, inovasi produk bebas asap, pengenalan produk IQOS yaitu TEREA, ILUMA yang mengeliminasi pembakaran, mengurangi paparan zat berbahaya hingga 90-95%. Kemudian ada hilirisasi dan ekspansi global, menjadikan Indonesia di mana di pabrik Karawang sebagai pusat produksi dan ekspor untuk kawasan Asia Pasifik. Dan ada pemberdayaan rantai pasok, membangun ekosistem retail terintegrasi melalui Sampurna Retail Community atau SRC yang mencakup lebih dari 2.500 toko kelontong. Kemudian ada diferensiasi kolaboratif di mana bermitra dengan sektor perhotelan dan kafe untuk menciptakan ruang ramah pengguna pemanas tembakau. Yang berikutnya terkait rencana implementasi strategi terpadu, di mana sasaran implementasinya ialah terkait finansial, operasional, digitalisasi, dan ESG atau lingkungan, di mana untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 56% ditargetkan pada tahun 2030. Kemudian ada alokasi sumber daya terkait investasi sebesar 330 juta US dollar atau setara dengan 5 triliun rupiah untuk fasilitas produksi dan R&D di Karawang. Terus kemudian mengelola tenaga ahli, rekayasa teknologi SFP, sekaligus mempertahankan fungsi padat karya lebih dari 90.000 pekerja lewat mitra produksi sigaret MFMPS. Kemudian ada beberapa timeline terkait strategi yang sudah dilaksanakan mulai tahun 2019 hingga 2021, di mana ada fase inisiasi pengenalan SFF, SFP, dan pembangunan ekosistem ruang ramah pada produk IQOS. Kemudian di tahun 2023 hingga 2023, pembangunan infrastruktur pabrik Karawang yang beroperasi dan berinvestasi di 330 US dollar untuk ekspor perdana. Kemudian pada tahap 2024 hingga 2025 yaitu akselerasi ekspor ke 15 negara dengan nilai ekspor
sekitar 50 juta US dollar dan digitalisasi masif pada program Ayo SRC, dan kemudian ditargetkan pada tahun 2026 hingga 2030 terkait konsolidasi laba SFP dan pencapaian target emisi karbon, yang kemudian eksekusi tingkat operasional melalui ICS atau Internal Control System melalui kerangka KOSO pada Committee of Sponsoring Organization untuk memastikan strategi tereksekusi tanpa penyimpangan. Perusahaan menerapkan pengendalian internal berbasis kerangka standar global yaitu KOSO atau Committee of Sponsoring Organization. Adaptasi tersebut ada 5 komponen. Yang pertama terkait lingkungan pengendalian, penilaian risiko, terus kemudian aktivitas pengendalian yang berjenjang untuk belanja modal capex dan kontrol kualitas presisi tinggi di pabrik SFP, dan informasi dan komunikasi, dan yang terakhir terkait pemantauan pada sistem peringatan dini, whistleblowing, dan audit independen. Pendekatan pada 3 lini pertahanan, 3 lines of defense, di mana di lini pertama manajer operasional atau pemilik risiko yang mengeksekusi kontrol harian di pabrik dan lapangan. Lini kedua tim manajemen risiko dan kepatuhan yang merancang standar dan memantau kepatuhan regulasi. Dan lini ketiga pada audit internal independen yang memberikan asuransi objektif kepada dewan direksi. Kemudian pada pelaksanaan monitoring digital via Ayo SRC, di mana pengguna aplikasi Ayo SRC memungkinkan pemantauan rantai pasok secara presisi, transaksi non-tunai, dan analitik data dari jutaan interaksi konsumen berfungsi sebagai radar peringatan dini untuk menangkap pergeseran preferensi pada pasar. Kemudian pada slide berikutnya terkait dampak strategi terhadap organisasi, yaitu terkait pendapatan dan laba, di mana pendapatan bersih melandai di 55,17 triliun, di mana turun 4,5% year on year, dan laba bersih tergerus 35,82% menjadi 2,12 triliun akibat tingginya beban bea cukai dan belanja investasi transformasi. Kemudian terkait pangsa pasar mengalami peningkatan impresif menjadi 31% atau naik di 0,8 poin, membuktikan kekuatan ekuitas merek. Kemudian kinerja SFP menyumbang margin ekspor yang sukses menembus 15 negara dengan total lebih dari 50 juta US dollar pada tahun 2024. Kemudian prospek di tahun 2026 diproyeksikan rebound berkat absennya kenaikan cukai di tahun 2026 dengan target tumbuh laba ganda. Terus kemudian potensi hambatan dan strategi mitigasi terukur. Dinamika cukai dan fenomena downtrading beralih ke rokok murah terkait harga eceran rokok mesin premium melambung melampaui daya beli kelas menengah bawah. Ekspansi investasi pada segmen sigaret kretek tangan atau SKT, pada padat karya yang tarif cukainya lebih rendah, menambahkan pabrik di Tegal dan Blitar dan beberapa 5 mitra baru di tahun 2024, serta perampingan struktur biaya. Kemudian ada ancaman rokok ilegal, di mana rokok polos tanpa cukai menggerus pangsa pasar karena harganya sangat murah. Advokasi regulasi terkait regulasi ketat bersama pemerintah dan bea cukai, serta penerapan disiplin tegas pada ekosistem retail SRC untuk tidak lanjut menjual produk ilegal. Kemudian yang ketiga ada resistensi persepsi publik terhadap produk SFP, yaitu kurangnya pemahaman terkait perbedaan risiko dengan
rokok konvensional. Kemudian telah dilakukan mitigasi dengan mengkampanyekan literasi berbasis sains secara berkelanjutan, diplomasi kelembagaan, dan akselerasi sasaran ekspor ke negara yang regulasi SFP-nya sudah mapan seperti Jepang, Eropa, dan regional Asia Pasifik. Kemudian yang terakhir, kesimpulan yaitu strategi transformasi HMSP atau HM Sampurna untuk memperkenalkan produk bebas asap atau SFP terbukti krusial untuk mengamankan keberlanjutan bisnis jangka panjang, meski harus mengorbankan sebagian laba jangka pendek demi investasi modal awal R&D dan manufaktur, serta menahan gempuran regulasi fiskal. Dan perusahaan HMSP ini berhasil mempertahankan dominasi pasar, di mana didukung oleh sistem pengendalian internal yang tangguh berbasis KOSO dan kekuatan jaringan digital IOSRC. Perusahaan diproyeksikan mencatat pertumbuhan impresif pada masa mendatang yang sejalan dengan tujuan profitabilitas dan prinsip kelestarian lingkungan atau ESG. Demikian tugas ALP pada International Corporate Strategy kali ini. Kami cukupkan sekian. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada beberapa penjelasan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.